Bagaimana jika Gohan tidak pernah berhenti berlatih sejak Ultimate Form dibangkitkan? Gohan pernah disebat-sebat sebagai petarung dengan potensi terbesar di seluruh jagat Dragon Ball. Potensinya lebih besar dari Goku, insting bertarungnya lebih liar dari Vegeta. Tapi ada satu masalah besar yang selalu menghantuinya. Dia tidak pernah benar-benar memeluk kekuatannya sendiri, tidak pernah sepenuh hati menjadi seorang petarung. Kita semua ingat momen epik saat Elder Kai membangkitkan Ultimate Form miliknya. Gohan mencapai kekuatan dahsyat tanpa perlu transformasi. Tidak ada rambut emas yang menyala-nyala. Tidak ada aura liar yang meledak-ledak. Hanya kekuatan murni, stabil, dan luar biasa efisien yang tersimpan di dalam tubuhnya. Itu adalah puncak kekuatannya saat itu. Tapi sekarang, coba bayangkan skenario ini. Apa yang terjadi jika setelah momen itu, Gohan tidak kembali ke kehidupan normalnya sebagai seorang sarjana? Apa jadinya jika ia terus berlatih, terus mendorong batas kemampuannya, dan mengembangkan Ultimate Form itu seperti Goku mengembangkan Ultra Instinct? Jika Gohan terus berlatih, Ultimate Form-nya tidak akan menjadi kekuatan yang statis. Sebaliknya, bentuk itu akan berkembang secara adaptif, menyesuaikan diri dengan setiap tantangan baru. Ki-nya akan menjadi jauh lebih tenang, lebih terkendali, tetapi di saat yang sama jauh lebih mematikan. Setiap serangannya akan memiliki efisiensi sekelas dewa, dilancarkan tanpa emosi liar yang bisa menguras energi. Dalam kondisi seperti ini, Gohan tidak lagi butuh transformasi tambahan. Tidak perlu Super Saiyan, tidak perlu bentuk baru lainnya. Kenapa? Karena tubuhnya secara permanen sudah berada dalam mode maksimal, selalu siap tempur dengan kekuatan penuh kapan saja. Ini adalah perbedaan fundamental antara Gohan dengan Goku dan Vegeta. Goku berevolusi melalui pertarungan tanpa henti, mencari lawan yang lebih kuat. Vegeta berevolusi melalui ego, tekad, dan rasa persaingannya yang membara dengan Goku. Sedangkan Gohan, ia berevolusi murni lewat potensi mentah yang terpendam di dalam dirinya. Potensi yang bahkan para dewa pun akui, jika Ultimate Form ini benar-benar diasah hingga sempurna, Gohan bisa menjadi petarung paling berbahaya di alam semesta. Dia tidak bisa diprediksi, karena serangannya tidak didasari oleh emosi. Dia tidak boros energi, membuatnya bisa bertarung lebih lama dari siapapun. Dan yang paling mengerikan, dia bisa menghancurkan musuh hanya dengan memanfaatkan satu celah kecil. Coba pikirkan dampaknya ke alur cerita Dragon Ball. Turnamen kekuatan mungkin bisa berakhir jauh lebih cepat. Dengan Gohan di garis depan, dia berpotensi menyaingi, bahkan mungkin melampaui Ultra Instinct milik Goku. Dia bisa menjadi pelindung bumi yang sejati. Sosok yang bisa diandalkan tanpa harus selalu bergantung pada ayahnya. Gohan bukanlah petarung yang haus darah. Dia tidak mencari pertarungan demi kesenangan. Justru, itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Dia bertarung bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan ketika dia memutuskan untuk bertarung dengan serius, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mungkin pada akhirnya, masalah terbesar Gohan bukanlah tentang kekuatannya yang luar biasa, tapi tentang pilihannya untuk tidak pernah menggunakannya secara penuh. Kalau menurut kalian Gohan benar-benar menguasai Ultimate Form-nya, apakah dia bisa melampaui Goku dan Vegeta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk teori Dragon Ball paling gila berikutnya.